lulusan psikologi, ya. Saya S1 psikologi, jadi kalau mau tahu terkait sama psikologi bisa tanya ke saya. Itu tadi saya mau kasih penekanan dulu. Saya bukan dokter ya. Jadi kalau psikologi sama psikiater itu bedanya. Kalau psikiater mereka bisa kasih obat, kalau psikolog nggak bisa. Ya, jadi bentuknya terapi kalau di psikolog. Jadi kalau kita saya jangan minta obatnya apa, nggak bisa. Saya bisa kasih. Ya, yang bisa kasih obat itu dari psikiater. Nah, hari ini saya bahas ada topik yang sangat berbau psikologi sekali, dan ini saya dapat topik ini dari browsing sampai dengan tadi pun saya masih browsing banyak hal terkait sama firman Tuhan. Ya, banyak sekali konsultasi yang dari kasusnya mudah sampai saya bilang ini kok sulit sekali ya untuk ditangani gitu, dan harusnya nggak lewat dunia maya penanganannya. Tapi saya coba jelaskan, semoga ada insight yang bisa teman-teman dapatkan di sini supaya nantinya bisa dipakai buat ke depan. Judulnya aja saya bikin sengaja berat ya, ada ini istilah psikologi namanya distorsi kognitif dan teknik dialog. Ya, ini akun Twitter saya dan Instagram dan teman-temannya, boleh lihat kalau mau lihat terserah ya. Tapi sebelum saya mulai, saya kenalin dulu apa itu Freestyle. Jadi saya punya perusahaan, saya bergerak di bidang creative agency. Kami bergerak di area marketing, design, training and development, sama ada research and analysis. Gambarannya seperti itu. Saya nggak mau cerita soal perusahaan saya karena dia kan tujuannya bukan buat promosi ya, tapi saya cukup info aja. Ya, kalau mau main-main bisa berkunjung, ada website saya di freeperspective.com, mau follow Freeperspective di Twitter, Instagram, mau kirim email ada di hello@freeperspective.com. Ya, jadi saya nggak banyak lebar, saya mau langsung masuk ke materinya. Nah, jadi apa sih sebenarnya distorsi kognitif dan teknik dialog ini gitu? Saya lihat isinya semua kalau di satu hal pastinya masalah ya. Kalau ada isinya happy kayaknya nggak mungkin. Semuanya rata-rata orang curhat masalah gitu ya. Dan jangan ketahuan ya, ID-nya saya kira tulisannya namanya cewek, nggak taunya laki ya. Banyak banget yang model-model seperti itu ya. Gitu. Mungkin ini yang terjadi sekarang ya, banyak kan laki di sini ya. Tapi ID-nya yang daftar mungkin registrasi pas tadi cewek. Ya. Nah, pertama saya mau warning dulu ya, ini semuanya istilah-istilah psikologi, jadi nggak mudah untuk dipahami. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, tolong saya disela aja, angkat tangan mas, ini kurang jelas atau nanti ini, ya ini kurang jelas, ini boleh diulang yang bagian ini, saya akan jelasin ulang. Ya, ini ada reuni kecil ya, arisan. Kemudian warning kedua saya. Jadi di materi ini ada dua sudut pandang nantinya. Jadi teman-teman bisa lihat apa yang saya sampaikan itu bisa jadi bahan teman-teman untuk bantu orang lain, bisa. Tapi bisa juga jadi tamparan buat diri sendiri. Ya, itu warning yang kedua. Jadi saya udah kasih tahu di awal. Jadi kalau ini merasa kalau teman-teman setelah dengar materi ini ada sesuatu yang tertampar, ya saya udah kasih tahu di awal, gitu ya. Nah, selanjutnya, jadi sambil menunggu registrasi berlanjut, ekspektasinya ya, supaya teman-teman dapat gambaran ekspektasi seperti apa, saya kasih ada 3 ekspektasi utama. Yang pertama, jangan harap masalah Anda selesai habis dari ini, oh iya udah pasti selesai ya, saya bukan tuan sulap, jadi jangan harap sudah pasti selesai. Kemudian yang kedua, saya manusia juga ya, jadi saya nggak bisa baca pikiran Anda, nggak ada orang psikologi yang bisa baca pikiran Anda ya. Saya nggak tahu apa yang Anda pikiran saat ini, mau pikir jorok atau pikiran lain, tapi saya nggak tahu tuh apa yang ada pikiran Anda. Jadi jangan harap saya bisa tahu apa yang ada di kepala teman-teman semua di sini. Dan yang ketiga, fokus saya ini yang penting ya, fokus saya dalam materi ini Anda bisa bantu diri Anda sendiri ya, karena teknik yang mau saya ajarin itu gunanya buat bantu diri Anda sendiri. Pertama, kalau Anda bisa bantu diri Anda sendiri, Anda bisa bantu orang lain gitu ya, supaya Anda lebih sehat mental istilahnya ya. Bukan berarti nggak boleh ada masalah, tapi penanganannya nggak harus sampai stres. Ada yang saya baca mau sampai bunuh orang ya, ada yang mau bunuh diri, itu kan agak-agak berbahaya gitu ya. Oke, saya masuk ke tujuan utamanya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin ada yang pernah dengar kata depresi di sini. Ada pernah dengar kata depresi? Boleh katakan pernah dengar kata depresi? Oke, banyak ya. Yang baru pertama kali dengar kata depresi boleh katakan baru pertama kali hari ini. Baru pertama kali. Udah pernah dengar tapi baru pertama kali juga. Gimana Mas Korban ya?
prinsip olahraga. Oke, jadi pada dasarnya apa yang mau saya sampaikan ini untuk mereduksi, mengurangi kemungkinan orang bisa depresi. Kenapa? Karena kalau masalah tidak ditangani ujung-ujungnya depresi. Ya, orang yang senyum-senyum pun kadang-kadang bisa jadi punya masalah dan tahu-tahu udah meninggal. Contohnya kayak Robin Williams, ya, pada itu salah satu yang meninggal karena depresi, bunuh dirinya karena itu. Ya, oke. Nah, wah, ternyata nggak terlalu terbaca ya. Semoga nanti belakang masih baca. Jadi sebenarnya distorsi kognitif itu apa sih? Ya. Sebenarnya saya bacakan aja, ini adalah pola pemikiran yang berlebihan ya dan cenderung irasional. Sekali lagi saya tekankan, ini pola pemikiran berlebihan, cenderung irasional dan akhirnya bikin orang melihat realitanya itu tidak akurat. Ya, saya ganti deh. Nah, harus saya baca ya. Jadi ini pola pemikiran yang berlebihan, cenderung irasional, yang meskipun manusia semuanya bisa mikir. Tapi kalau teman-teman punya pikiran-pikiran seperti yang mau saya sampaikan ini, itu akhirnya teman-teman lihat realita itu tidak akurat, sama sekali tidak akurat. Ya, nanti teman-teman bisa sadar sendiri kalau setelah tahu. Ya, oke. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, jadi gampangnya gini. Setiap kali ada masalah, pertama yang masuk pasti ada di pikiran, betul ya? Pasti masuk ke pikiran dulu. Nah, pikiran mempengaruhi perasaan, tapi perasaan juga sebaliknya juga mempengaruhi pikiran. Ya, diputusin sama pacar atau diputusin atau ditolak, tembak, ditolak ya, maka masuk ke pikiran. Kemudian perasaan terganggu, akhirnya realitanya geser. Nah, itu yang namanya distorsi. Ya, realitanya geser, kita nggak bisa bedain realita sama yang sebenarnya terjadi. Ya, apa yang kita rasakan tuh kita udah nggak bisa bedain lagi. Nah, itu yang namanya distorsi. Dan saya mau fokus di kata intinya, ya. Jadi ini pikiran-pikiran otomatis yang muncul kalau misalnya teman-teman menghadapi sebuah masalah. Oke. Nah, ada banyak sekali sebenarnya. Saya nyangka ternyata teksnya tidak terbaca. Saya besarin dulu. Oke. Gak mana nih. Nah, ini saya akan bagikan ada 11 distorsi kognitif yang mungkin teman-teman hadapi dalam menghadapi masalah. Ya, ada 11 dari segalanya atau tidak sama sekali, harus selalu benar, overgeneralisasi, penalaran emosional, filter mental, ada kontrol fallacy dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia apa, ada ini, kemudian ada loncatan kesimpulan, kemudian personalisasi, ada membericak dan salah membericak, dan yang terakhir yang kayaknya teman-teman tunggu itu ada masturbation. Ya, masturbation bukan pakai A tapi pakai U. Ya, nanti kita ekspor satu persatu. Saya mulai dari yang pertama. Nah, ini segalanya atau tidak sama sekali. Teman-teman, ada masalah yang terjadi di kepala kalian adalah Anda melihat segala sesuatunya itu hitam putih. Ya, kalau hal yang Anda inginkan itu tidak tercapai, maka Anda memandang diri Anda sebagai orang yang gagal. Nah, ini distorsi kognitif yang pertama. Contoh, ya, Anda PDKT udah cukup lama, ya, taruhlah PDKT 8 bulan, 9 bulan, ya, hampir setahun PDKT, Anda menyatakan perasaan, Anda tembak, yang Anda tembak minta waktu, ya, minta waktu nggak langsung jawab, ya, Anda merasa Anda gagal total. Nah, ini udah distorsi kognitif, ya, jadi artinya di kepala teman-teman kembali. Kalau gua nembak harusnya langsung dijawab atau langsung ditolak, nggak bisa mikir-mikir dulu, ya. Dan itu kadang-kadang muncul, ya. Nah, ini contoh yang pertama, segalanya atau tidak sama sekali, ya. Lanjut, bagian yang berikutnya, contoh lain. Nah, ini harus selalu benar, ya. Anda merasa apapun yang Anda lakukan harusnya selalu benar, ya. Kalau argumen sama pacar, ya, pokoknya aku benar, aku salah, titik. Pokoknya gitu, ya.
Saya nggak bilang laki-laki atau perempuan, ini bisa dua-duanya ya. Pokoknya aku benar, kamu salah, titik, kagak ada lagi ya. Dan Anda meskipun Anda salah, Anda mati-matian mau buktiin bahwa Anda benar. Nah ini bisa jadi terjadi. Yang ketawa-ketawa biasanya udah pernah ngalamin ya. Saya nggak bilang siapa cewek siapa cowok, tapi yang ketawa-ketawa biasanya udah pernah ngalamin ya. Dan ini semua orang bisa alami hal ini ya. Yang kedua, distorsi kognitif adalah harus selalu benar ya. Seakan-akan nggak ada area abu-abu. Ini berbahaya juga. Oke. Kemudian ada over generalisasi. Ini saya harus revisi semuanya, ternyata ya tidak terbaca di sini. Oke. Oke, ini ada over generalisasi. Anda memandang satu peristiwa negatif sebagai suatu kesalahan yang kekal, ya. Kemudian Anda lihat itu sebagai kekalahan tanpa akhir. Contoh nih ya, Anda udah 15 tahun jomblo, ya. Kemudian Anda nembak cewek, ditolak, Anda rasa udah saya nggak bakal dapet cewek lagi, gitu ya. Ini contoh over generalisasi, ya. Anda nembak sekali ditolak, rasanya udah nggak mungkin ada cewek yang bisa terima saya. Ya ini berbahaya. Ya ini bisa terjadi tapi obatnya masih bisa ditemukan. Ya mudah. Ya. Oke, lanjut. Selain overgeneralisasi ada juga penalaran emosional. Nah ini sebenarnya mungkin jarang-jarang terjadi, tapi kalau di konteks hubungan mungkin bisa sering, bisa jarang juga, tergantung ya. Jadi gampangnya Anda menganggap seluruh emosi negatif yang Anda rasakan sudah pasti benar dan mencerminkan memang seperti itu. Contoh, pernah ya habis berantem gitu ya, rasanya kok kayaknya gua bego banget deh pacaran sama dia nih ya. Anda merasa seperti itu dan Anda berpikir bahwa di kepala Anda, iya nih saya emang bego gitu. Ya padahal Anda kalau di akademis mungkin pintar ya, tapi dalam pacaran Anda merasa bego. Nah ini juga contoh distorsi kognitif. Jadi otak Anda nggak sinkron, realitanya nggak seperti itu, tapi otak Anda mempersepsikan hal yang lain. Ya, oke. Itu contoh penalaran emosional. Lanjut, ada lagi filter mental. Ya, filter mental ini Anda menemukan satu hal kecil ya, negatif hal kecil banget ya. Anda terus pikirin. Kemudian akhirnya pandangan Anda itu keruh, ya, jadi gelap karena hal tersebut. Ya padahal sebenarnya realita untuk kayak gitu. Contoh, Anda deketin cewek ya, cowok atau cewek deketin cowok sama aja menurut saya. Anda tanya ke teman-teman yang Anda deketin, ya. Pada waktu Anda tanya, Anda tanya ke 5 orang ya, 4 orang bilang, iya mah udah pasti suka ya, oke lah dia pasti suka. Tapi Anda tanya ke satu orang bilang, kagak deh, dia kayaknya nggak suka sama lu deh. Anda pusing tuh, pikirin gimana ya, buat tembak kagak. Ya, itu mungkin sekali terjadi ya. Proses filter mental ini sering sekali terjadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini kontroversi ya. Jadi kalau kontroversi ini bisa internal, bisa eksternal sifatnya ya. Kalau internal gampangnya gini. Setiap ada permasalahan Anda menyalahkan diri Anda sendiri, bahkan sebelum orang lain ngomong. Contoh misalnya saya ngomong ke Mbak yang tadi, Mbak Nila namanya ya. Ya misalnya saya ngomong sama Mbak Nila, kok bete sih, kenapa? Gara-gara gue ya. Padahal belum ngomong apa-apa. Ya itu ngaco. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya mungkin sekali terjadi dalam dinamika hubungan-hubungan teman-teman semua ya. Saya nggak bilang hanya hubungan pacaran doang, tapi keluarga dan lain sebagainya juga bisa jadi seperti itu ya. Rata-rata biasanya kalau saya perhatikan cewek sama cewek, lu bete karena gue ya, lu bete karena ditinggal ya, belum tentu seperti itu, tapi udah disimpulkan ke arah sana ya. Nah kalau contoh eksternal, saya kasih contoh di area kerja misalnya ya. Kenapa Anda bisa pekerjaannya nggak selesai maksimal? Karena Anda nyalahin orang lain ya, faktornya di luar Anda kendalinya. Contoh misalnya, kenapa kerjaan nggak selesai? Ya bos saya kasih waktunya terbatas ya, saya nggak bisa kerja maksimal. Waktu saya terbatas seminggu doang ya, padahal seminggu udah termasuk lama, tapi Anda nyalahin orang lain karena waktunya terbatas ya. Itu kontroversi, bisa internal, bisa eksternal. Lanjut. Nah
ini saya nggak bilang di laki-laki nggak mungkin, tapi saya sering lihat di perempuan, ya. Ini Anda menyalahkan orang lain karena hal-hal yang mereka lakukan mempengaruhi perasaan Anda, jadi di luar Anda. Contoh ya, Anda curhat ya, cewek curhat ke sama cewek, kemudian dikasih nasihat ya, dikasih saran, konsultasi. Aduh please dong, responnya malah begitu ya. Aduh please dong, jangan bikin gue tambah merasa bersalah. Lah salah sendiri lu curhat, ya kan ya. Jadi jangan begitu ya. Ada momen seperti itu ya. Jadi kadang-kadang mereka bilangnya please dong, jangan bikin gue tambah merasa bego dan merasa bersalah. Tidak seperti itu ya. Makanya ini disebut blaming ya. Padahal Anda yang minta, kemudian Anda yang nyalahin jadinya ya. Kadang-kadang suka terjadi. Atau bahkan kadang-kadang blaming itu bisa ke benda mati ya. Anda lagi stres gitu ya, aduh kepleset lantai aja nggak setuju sama cinta hidup gua gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi termasuk blaming ya. Oke, terus ada lagi loncatan kesimpulan. Ini saya harus perjelas. Oke. Apa yang terjadi ini? Oke, ini loncatan kesimpulan. Bahasa Inggrisnya jumping conclusions ya. Ini sering sekali terjadi dan manusia pada umumnya akan selalu melakukan ini sih. Jadi loncatan kesimpulan itu simpelnya adalah Anda bikin kesimpulan sebelum tahu fakta-fakta yang jelas ya. Ini terjadi di berbagai macam lapisan ya. Yang pertama contohnya, Anda datang ya, kemudian Anda lagi suka cewek atau cewek lagi suka cowok ya, kemudian Anda nyapa, dia nggak balas apa ya. Apa yang dipikir Anda langsung simpulin tuh kan, benar kan? Dia nggak suka sama gua. Nah, ini kan repot ya. Belum tentu dia kagak lihat, emang mungkin jangan-jangan rame ya. Tapi akhirnya muncul di pikiran Anda seperti itu ya. Udah pastilah dia nggak demen lah. Orang gua nyapa nggak dibalas, gua SMS sekali kagak dibalas, udah pasti dia nggak demen sama gua ya. Kemudian kadang-kadang ini ya, kalau yang masih sekolah mungkin saya nggak tahu ada yang masih sekolah apa enggak ya, masih kuliah atau masih itu, wah ini mah udah pasti gue diomelin, tahu dari mana ya, belum tentu diomelin, udah mikir ini mah gue udah pasti diomelin, jumping conclusion, udah membuat kesimpulan sebelum ada fakta-fakta yang jelas ya. Kalau faktanya udah jelas mah oke lah, ketahuan ya. Teman-teman misalnya udah nggak bikin tugas dan lain sebagainya, ya udah pasti akan ada kena omel. Tapi itu kan sebenarnya belum tentu pasti. Jadi jangan buat kesimpulan terlalu cepat, ya. Nah ini biasanya terjadi di kalangan gossipers ya. Cewek ketemu cewek, ya kan. Ada perkumpulan antar geng, ya. Itu yang mungkin saya muncul. Kemudian rata-rata contohnya adalah gue yakin nih, yang orang mau jahatin gue, dia pasti mau nusuk gue dari belakang, gitu ya. Padahal belum tentu faktanya jelas. Ya jadi hati-hati dengan pikiran-pikiran yang seperti ini modelnya, oke? Lanjut. Nah ini personalisasi, ya. Personalisasi ini saya baru baca-baca di forum tadi, cukup sering muncul, ya. Dan Anda itu sebenarnya memposisikan bahwa semua kesalahan itu karena Anda, personal, murni karena Anda, ya. Kenapa saya nggak bisa jadi yang terbaik? Karena memang saya sampah, brengsek dan lain sebagainya. Nah ini pikiran-pikiran yang salah sebenarnya, ya. Apakah memang seperti itu? Bisa jadi belum tentu, ya. Bisa jadi belum tentu. Jadi jangan terlalu memposisikan diri Anda seperti personalisasi ini, ya. Nggak semuanya Anda salah total kok. Ya bisa jadi pasangan Anda mungkin pernah salah dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai berpikir senegatif ini, gitu ya. Ini contoh saya. Biasanya Anda kalau ada personalisasi Anda berandai-andai gitu ya. Anda misalnya ini saya kasih gambaran contoh yang ekstrim misalnya. Anda jalan sama pacar Anda, kemudian Anda telah jemput lah ya. Kalau laki-laki Anda telah jemput, kemudian di hari itu kebetulan Anda berantem akhirnya putus. Ya. Yang ada di pikiran Anda, aduh iya nih semua salah gua, andai tadi gua jemput lebih awal ya, gua gak terlambat, mungkin kita nggak putus, ya. Belum tentu juga sebenarnya itu, ya. Tapi akhirnya yang ada di pikiran Anda ngaco, ya. Distorsi itu ngaco, ya. Belum tentu seperti itu, tapi Anda mikirnya kayak gitu, ya. Lanjut, nah ini labeling ya, labeling atau kalau bahasa Indonesia memerica dan salah memerica, ya.
Kalau tadi ada overgeneralisasi, Anda mengeneralisasi segala sesuatu jadi sesuatu yang umum, ya. Ini bentuk ekstrimnya, ya. Anda bercap negatif pada diri Anda sendiri atau orang lain atas kesalahan yang dilakukan. Contoh, ya. Contoh, misalnya Anda memang sudah beberapa kali susah deketin cowok misalnya. Ya, gua mah kalau sama cowok udah pasti gak bakal oke lah. Gua sial kalau soal kayak gini-ginian. Itu yang muncul di pikiran Anda. Ya, ini bahaya. Ya, padahal sebenarnya belum tentu seperti itu misalnya. Kemudian contoh lain. Ini kemarin saya baru baca ya, baru muncul ya. Ada yang komen, ini mah udah pasti Jonas sejati gitu ya. Sedih banget ya, padahal belum tentu dia tahu kehidupannya seperti apa, udah langsung disimpulin ini mah udah pasti Jonas sejati ya. Dia melabel dirinya sendiri. Saya nggak tahu orangnya ada di sini apa kagak, tapi saya mau kasih tahu nggak benar ya. Jangan dipikirkan seperti itu. Oke. Lanjut, nah ini yang terakhir namanya masturbation ya. Mas itu pakai U ya, bukan pakai A ya. Masturbation. Anda memandang segala sesuatu itu seakan-akan harus ya, harus dalam artian kalau nggak begitu nggak ada cara lain ya. Saya perjelas supaya terbaca. Ya, nah Anda tuh seakan-akan kalau ada masalah yang memandangnya itu harusnya begini, nggak bisa yang lain. Ya, itu buat saya agak ngaco sih pola pikirnya ya. Contoh nih ya, ini bukannya mendiskriminasi perempuan, tapi bisa jadi ya, bisa jadi. Contoh, ya di mana-mana harus dong cowok samperin cewek, masa cewek samperin cowok ya. Itu mungkin sekali muncul ya, yang kayak begitu. Atau ini kan agak-agak lucu ya kalau dibaca gitu ya. Ya kalau ulang tahun harus surprise lah. Masa ulang tahun diam-diam kan agak-agak gimana ya. Bisa jadi seperti itu. Dan hubungan pasangan ya, misalnya kalian seakan-akan diminta untuk harus kasih surprise pada ulang tahun ya. Mau di luar kota pun harus kembali terbang gitu ya ke sini. Ya, itu agak-agak ngaco. Jadi seakan-akan semuanya must do gitu ya. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Nah, bagaimana mengatasi 11 hal tersebut? Saya rangkum lagi nanti dari awal ya supaya teman-teman bisa tahu bedanya. Nanti saya pikirin juga gimana supaya materi ini bisa dibagikan, karena saya tahu nih kurang kondusif juga, masih banyak yang diskusi sama lain ya. Tapi ada tekniknya, namanya teknik 3 kolom ya. 3 kolom ini sebenarnya Anda cuma butuh 3 hal ya. Yang pertama, Anda butuh buku atau kertas atau apapun itu, 1 alat tulis ya, mau bolpen, pensil dan lain sebagainya, sama Anda butuh kepala Anda butuh otak. Kalau nggak punya otak nggak bisa selesai ya. Nah, saya kasih contoh bagaimana memploting 3 kolom ini ya. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman pikirin, contoh-contoh dari 11 resource tadi itu sebenarnya mudah. Itu adalah pikiran-pikiran otomatis yang muncul kalau misalnya kalian disaring, maka ujung-ujungnya kita terus-terus memikirkan masalah dan berakhir pada depresi ya. Jangan sampai berakhir pada level itu. Oke. Nah, ini contoh ya. Saya kasih contoh 1 hal yang mungkin sekali muncul di pikiran Anda. Anda putus ya. Sering sekali saya lihat kasusnya putus ya, dan lain sebagainya. Anda putus karena ada suatu masalah ya. Apa yang muncul di pikiran Anda? Ya, ada berbagai macam hal pastinya. Salah satunya yang pasti muncul adalah saya laki-laki atau perempuan yang tidak bisa membahagiakan pacar saya ya. Itu ada taruh di kepala Anda ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan 3 kolom ini, Anda harus tulis di kertas dulu apa yang ada di pikiran Anda. Kemudian Anda kategorisasi ini distorsi kognitif yang mana ya. Ini bagian yang mana distorsi kognitifnya. Misalnya kalau yang saya bilang sih itu masih overgeneralisasi sama memberikan cap, karena Anda memberikan cap pada diri Anda sendiri. Saya laki-laki yang tidak bisa bahagiain pasangan saya, atau saya perempuan yang tidak bisa bahagiain pasangan saya sekalipun, bahkan sekalipun nggak pernah bahagiain ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan ke depan adalah memikirkan yang namanya tanggapan rasional ya. Kan Anda bisa pikir ya, apakah betul saya tidak pernah bahagiain satu kali pun? Itu perlu ditanya sebenarnya ya. Proses itu harusnya muncul ya. Saya nggak saranin dipikirin, tapi ditulis supaya teman-teman tahu pola pikirnya seperti apa ya. Nah, tanggapan rasional kalau saya berpikir gambarnya seperti ini. Saya mungkin melakukan kesalahan, tapi tidak berarti saya tidak bisa membahagiakan pacar saya. Memang wajar kalau saya
Ya, itu yang kadang-kadang nggak kepikiran. Ya, jadi yang kepikiran muncul di kepala kita adalah udah, saya mah nggak bisa, saya mah nggak bisa, saya nggak bisa. Akhirnya yang terjadi ya udah, saya nggak bisa bergerak, gitu ya. Atau yang kedua, ini yang biasa terjadi juga nih ya. Saya mau tanya juga sih sebenarnya, kan kita ngomong rasional ya, ngomong secara rasional. Putus, yang muncul adalah saya nggak akan ketemu yang kayak dia lagi, nggak akan pernah ketemu saya, ya kan ya. Nah itu saya bilang udah loncatan kesimpulan. Saya tanya balik itu, Anda udah pernah sama semua perempuan di Indonesia belum? Belum kan ya? Kalau belum tentu itu akhir dari segalanya. Masih banyak perempuan lain di luar sana, ya, atau laki-laki lain di luar sana. Itu perlu dipikirkan, ya. Kemudian ada juga semua memang salah saya. Kenapa putus? Semua salah saya. Meskipun dia juga salah, yang penting semua salah saya, ya kan ya? Itu personalisasi. Yang bisa dipikirin adalah saya memang kan melakukan kesalahan, tapi dia juga bikin kesalahan, tapi saya maafin, ya. Kan bukan semuanya salah saya. Nah itu sebenarnya proses berpikir yang harus dilatih, ya. Kadang-kadang karena kita udah berpikir otomatis, kenapa putus? Ya semuanya kan salah lo, kalau memang benar, temennya nambahin lagi, ya kan stres, ya. Kemudian, tapi kalau dipikir-pikir, pernah nggak pasangan Anda buat salah? Pernah. Kan jadi bukan semuanya salah Anda, ya. Jadi jangan terlalu dipikirin seperti itu, ya. Itu distorsi. Oke, lanjut. Nah ini biasanya mungkin karena di laki-laki ya. Wah, saya laki-laki yang selalu putusin pacar saya, nggak pernah saya diputusin, ya. Kemudian pacaran lagi, saya yang putusin lagi. Waduh, kepikiran ya. Saya udah pasti dinilai brengsek sama teman-teman saya, karena saya putusin terus. Apalagi teman-teman saya perempuan, ya. Nah ini kan masuk kategori loncatan kesimpulan filter mental juga, ya. Teman-teman memfilter apa yang positif di sana, ya. Nah kalau disuruh mikir sebenarnya bisa, ya. Memang beberapa kali ini saya memutuskan mantan pacar saya, ya. Saya putusin, tapi bukan berarti karena saya brengsek, ya. Bisa jadi karena mereka kan tidak merasakan apa yang saya rasakan, jadi mereka sebenarnya melabel kita negatif. Jadi jangan terlalu berpikir seperti itu, ya. Nah terus ini juga berbahaya, ya. Kenapa putus? Saya yakin keputusan saya yang udah saya ambil benar, ya, udah pasti betul, ya. Kan itu masuk ke distorsi kognitif yang Anda harus selalu benar, ya. Kalau tanggapan rasionalnya Anda yakin Anda selalu benar, Anda yakin keputusan Anda benar, ya. Itu perlu ditanya balik, ya. Kalau lewat konsultasi di apa tuh namanya Atuha, ya bisa memang ada orang yang jawab gitu, ya. Tapi ini akan sangat lebih baik kalau misalnya prosesnya itu berlangsung reflektif dulu, individu dulu sendiri, ya. Jadi harapan saya bukannya orang nggak boleh curhat lagi, boleh, ya. Cuman daripada curhat habis dikata-katain ya di forum, ya saya juga kurang tahu yang mungkin saya muncul seperti itu, ya. Baru curhat dikatain ya ini mah keluarga yang mana lagi, ya, dan lain sebagainya, berbahaya. Itu better Anda coba lakukan ini juga sendiri, gitu ya. Nah, dan harapan kalau misalnya teman-teman mau melakukan bikin 3 kolom ini, ya. Nanti kalau misalnya mau ditanya materinya bisa saya bagikan dalam bentuk PDF, bisa dikasih. Tapi 3 kolom ini akan sangat membantu kalau teman-teman dulu, teman-teman bisa pikirkan tanggapan rasionalnya seperti apa, ya. Nah dari saya itu secara umum. Nah saya mau buka beberapa tanya jawab, karena kalau ada yang tanya dia dapat MOOC, ya, dapat jawaban. Ada hadiah pokoknya. Ada hadiah, oke. Ada pertanyaan dulu, oke. Silakan Mas berdua atau salah satu yang mau tanya, silakan Mas. Saya nggak tahu, mungkin mikrofon boleh dikasih supaya saya bisa dengar apa yang ditanyakan. Mas tanya ya, jangan langsung curhat ya. Ya. Nanti langsung curhat saya keder. Biasanya tuh kayak gitu. Oh gitu. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan nama saya Fajar, saya biasa dipanggil Nemo. Pertanyaan saya tadi kan psikolog ya? Ya saya bukan, saya S1 psikologi. Kalau psikolog itu S2. Ya saya sarjana psikologi, tapi saya tahu sedikit mengenai ilmu psikologi lah. Iya, kebetulan saya bukan psikolog. Ya. Jadi saya tadi kan dijelasin kalau ada cowok yang kalau misalnya ngurusin cewek selalu, terus cowok itu selalu menganggap dirinya cowok brengsek gitu. Jadi dicap teman-temannya cowok brengsek. Ya. Si cowok itu merasa seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan justru kalau yang kebalikannya. Jadi ada cowok sering ngurusin cewek malah bangga. Gitu. Jadi malah bangga nih gue sering ngurusin cewek. Nah itu gimana? Itu apa gangguan juga atau gimana?
Oke, terima kasih Mas Panja pertanyaannya, nanti saya jawab. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, silakan Mbak yang di belakang, mungkin mikrofonnya boleh dibagikan, dipinjemin, sorry. Selamat siang, saya Intan. Saya mau tanya, kalau misalnya orang nggak bisa terima kesalahan orang lain, misalnya nih lagi dideketin sama cowok, tapi cowok itu cewek tipikalnya harus bisa bahasa Inggris si cowoknya, tapi ternyata si cowoknya tuh nggak bisa. Oke. Nah, yang deketin yang mana nih, Mbak? Jadi itu cewek lagi dideketin sama cowok. Oke, cewek lagi deketin cowok ya. Nah, terus syarat lainnya juga harus sesuai dengan kemauan si ceweknya. Kayak sesuai kriterianya misalnya gitu. Ceweknya punya mau, cowoknya bisa bahasa Inggris gitu ya. Okay. Tapi ternyata enggak. Terus langsung ilfil. Hampir semua cowok digituin. Nah, itu gangguan juga apa bukan? Oke, pertanyaan gangguan juga atau bukan ya? Oke, baik. Ini menarik ya. Kalau di sini orang bisa sebut gangguan ya. Saya baru mau ajar itu. Kalau bisa jangan sebut penyakit ya. Kalau penyakit itu seakan-akan ada obatnya gitu ya. Kalau di psikologi kita sebutnya ini gangguan ya. Ada yang bilang saya kena penyakit bipolar apa enggak gitu ya. Aduh, saya ketawa kalau baca itu gitu ya. Kenapa? Karena bukan penyakit ya, gangguan psikologis ya. Bagus sekali Mbak. Oke, Mbak Intan, terima kasih. Itu gangguan atau bukan nanti saya jawab. Ada lagi pertanyaan lain? Dari sebelah sini? Atau dua dulu? Bagaimana? Dua dulu? Boleh ya? Oke. Saya jawab dari yang Mas Panca dulu ya. Oke. Nah, kategori utamanya kalau saya lihat, kita langsung praktekin aja. Gimana kalau gimana kalau kebalikannya ya? Cowok mutusin cewek malah bangga, gitu kan ya. Nah, kalau ini menurut saya masuk dalam kategori harus selalu benar, ya. Dia merasa itu udah pasti betul, gitu. Nah, sebenarnya kalau secara psikologis itu kalau kita mau telah lebih dalam, ada berbagai macam permasalahan, ya. Ada berbagai macam. Tapi saya nggak berani korek-korek, kenapa? Karena kan itu asumsi ya. Kita belum tahu itu benar ada permasalahan secara psikologis atau enggak, ya. Tapi kalau mau Mas Panca tadi kebutuhannya apakah mau konfirmasi itu gangguan apa atau bagaimana mengatasinya? Dua-duanya masuk kategorinya ke sini, distorsi-distorsinya. Dia merasa di kepalanya dia yang benar itu adalah kalau saya putusin cewek, makanya saya bangga. Kalau benar kan orang bangga, ya itu yang terjadi. Nah sebenarnya kalau mau dipakai teknik 3 kolom itu harus ditanya, apakah memang saya harus seperti itu? Apakah memang saya harus memutusin cewek, bukan cewek yang memutusin saya kalau ada sebuah permasalahan? Kenapa? Kalau nggak ditanya kayak gitu Mas, yang mungkin pikiran di kepalanya dia adalah saya harus cari sebuah kesalahan untuk saya bisa putusin, supaya saya bisa bilang bahwa diri saya benar. Nggak tahu Mas? Pola pikirnya itu yang sebenarnya bahaya. Jadi seakan-akan ada salah sedikit aja, saya blow up, saya perbesar dan mau membuktikan bahwa saya benar. Bahkan ketika dia salah sekalipun, itu bahayanya di situ. Ya, cara bantunya memang harus ditanya. Dia efektif bisa, tapi kalau mau dibantu, tanya, apakah memang akan selalu seperti itu? Jangan balik, karena enggak? Anda yang bikin salah, ya. Bayangin nggak? Kenapa dia nggak putusin? Maksudnya dia itu ceweknya ya. Bayangin. Jadi kalau dia bisa memposisikan dirinya di orang lain, maka akan lebih baik, akan lebih mudah untuk dia bisa balik ke distorsinya hilang gitu. Balik ke memang realitanya tidak harus seperti itu. Gitu. Ya. Tapi lagi ada unsur habit juga ya, ada unsur kebiasaan. Kalau dia udah pertama kali terbiasa melakukan hal tersebut, bikin lagi, levelnya makin parah. Jadi sebisa mungkin memang harus dibantu. Sebelum
ujung-ujungnya depresi. Kenapa? Karena yang mungkin sekarang terjadi di depan itu contoh mas, misalnya dia tiba-tiba nih dia nggak salah apa-apa, diputusin, drop mentalnya, kayak gitu. Cukup membantu mas. Ya nanti kalau bingung boleh nanya lagi ya. Oke, terima kasih. Mbak Intan, Mbak Intan boleh namanya ya. Oke, kalau tadi punya standar yang tinggi ya, punya standar yang tinggi harusnya begitu ya. Maka ini juga masuk kategorinya harus selalu benar ya. Menurut dia yang benar harus ini. Kalau nggak begini kagak. Dia sebenarnya ini distorsi kognitif itu bisa saling tumpuk. Bisa lebih dari satu orang punya beberapa distorsi kognitif untuk satu permasalahan. Nah, khusus yang tadi itu kasusnya adalah sebenarnya ada dua. Satu yang ini harus selalu benar. Yang kedua adalah masturbation. Harus, kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak mau. Kalau nggak Cina saya nggak mau. Kalau nggak punya mobil saya nggak mau. Gitu. Padahal bukan itu poin penentunya kan. Jadi sebenarnya harus diajak bertanya lagi, apakah harus seperti itu? Apakah tidak bisa ada yang lain? Jadi seakan-akan hitam putih, ya kan modelnya. Ini memang seperti itu. Dan itu memang termasuk distorsi kognitif. Jadi itu termasuk gangguan juga. Seperti itu. Cukup membantu atau butuh sampai terus bagaimana menanganinya itu? Ya. Kalau saran paling gampang sih memang harus ada cerita yang memang benar-benar bisa membantu dia ya. Ada konselor yang bantu kalau memang sudah ditangkap seperti itu, karena biasanya kalau sudah punya pemikiran yang seperti ini rata-rata yang bisa baliknya memang yang ahli, memang tahu. Jadi kalau saran saya memang kalau sudah akut ya, contoh akut itu dalam artian memang harus mau menikah nih misalnya, ya udah kalau saran saya dibawa ke konselor gitu supaya dia tidak lihat lagi tapi bisa lihat yang area abu-abu seperti itu. Karena kalau untuk penanganan muat-muat yang ada nanti mbak berantem, pasti berantem ujung-ujungnya kan, ya kan? Kenapa mesti begitu ya? Begitu memang ya kan jadi debat usia gitu ya. Tapi kalau nggak gitu gimana? Itu kan standar gue, lu ya lu, gue. Nah tapi kan sebenarnya itu bisa jadi tidak harus seperti itu kalau dipikiran dia. Nah cuma dia sudah terbiasa berpikir seperti itu, jadi dia sama masalah cara gitu. Cukup membantu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Baru kedua, ada pertanyaan atau saya harus ambil dari tempat curhatan ya? Oke. Ini ada berapa banyak ya? Dari semua yang datang ada curhatan? Ya Allah. Iya, ambil random aja kok. Ambil random ya, ambil 3 random. Ini kalau saya buka praktek lumayan kayak ini. Oke, ini pertanyaannya filosofis sekali ya. Saya nggak tahu dari siapa karena pasti anonim ya. Ini tolong didengarkan baik-baik buat yang nanya nih ya. Saya kurang tahu, tapi saya pernah berusaha menjadi yang terbaik, namun disia-siakan. Apakah menjadi yang terbaik antara yang terbaik itu salah? Nah, ini pertanyaan saya. Anda masuk ke kategori penalaran emosional, ya. Buat siapapun yang nanya, Anda masuk kategori penalaran emosional, distorsi kognitif Anda, ya. Kalau saran saya, Anda tanya balik diri Anda. Emang salah kalau jadi yang terbaik? Kalau jawaban saya sih kagak, ya. Kalau saya jadi Anda, saya jawabnya enggak. Ya nggak salah jadi yang terbaik, ya. Justru kalau saya pikir balik gitu ya. Saya pikir balik, apakah bukannya dia yang salah, nggak mendapatkan yang terbaik seperti saya, gitu. Ya, itu jawaban saya. Ya, itu perlu ditanya balik aja sih. Ya, jadi filosofi cuma cukup mudah untuk dijawab. Ya, baik itu satu ya, semoga memuaskan. Nah, mungkin saya konsentrasi nanti ketahuan siapa yang jawab ya, siapa yang nanya. Satu lagi. Oke, ini kalau satu kertas gue cek lumayan nih ya. Aduh, ini saya agak bingung ya. Ini saya bacakan ya pertanyaannya.
udah dudet nih, dudet, bukan dudet hamil ya, dudet waktu kuliah. Saya kena dudet waktu kuliah untuk segera selesai. Udah belajar, tapi nilai tidak memuaskan. Aku harus bagaimana? Jawaban saya belajar aja, ya. Harus belajar. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang perlu untuk disolve dengan psikologis. Ini logika berpikiran standar aja, ya. Udah belajar tapi nggak berpuasnya, berarti belajar Anda kurang keras, ya. Terima kasih. Saya nggak perlu memperpanjang lagi. Saya lanjut lagi, boleh ya? Itu saya nggak hitung ya. Kayak Arya Teguh ya, ada pertanyaan-pertanyaan saya harus jawab ya. Ya ini saya nggak perlu tanya ya. Kenapa? Karena yang pakai jilbab pink namanya siapa? Nomor 88 di media semuanya. Wah, itu siapa tuh? Kayaknya saya tahu jilbab pinknya yang Mbak ini kayaknya ya. Ya. Oke. Mbak nanti mungkin ada yang nyamperin Mbak ya, hati-hati. Ini apa tangan saya yang bau ya? Nah itu ya. Saya buruk kalau seperti itu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan berarti tangan saya selalu bau ya. Nah ini beneran. Kayaknya yang tadi nggak beneran gitu ya. Padahal bener juga. Oke, ini saya perlu baca nggak ya? Soalnya ada kata duh gitu ya. Duh sebel banget nih sama dia. Kenapa sih jauhin aku? Memang sih kalau uang yang sudah berbicara, cinta tulus dalam hati bisa apa? Ya. Saya merinding baca ini ya. Oke, ini masuk kategori apa? Ya, ini masuk kategori apa? Kalau saya bilang ini masuk kategori ke hampir bisa semuanya, tapi yang paling mendekati sepertinya sih Anda sangat-sangat memanjat ke kesimpulan ya, siapapun yang nulis ini. Kenapa dia jauhin aku? Emang sih kalau uang yang sudah berbicara, cinta tulus dalam hati bisa apa? Seakan-akan uang itu adalah kesimpulan akhirnya, ya. Karena saya nggak punya uang, maka saya nggak bisa dapat dia. Karena saya nggak punya uang, saya nggak bisa dapat dia. Nah itu saya akan tanya balik aja. Apakah betul hanya karena uang? Bisa jadi ada hal lain loh, ya. Jadi memang ada treatment, ada apa? Treatment bahasa Indonesia apa ya? Ada apa tuh treatment yang itulah treatment, ada tindakan yang membuat beda daripada uang, ya. Itu bisa jadi poin yang perlu Anda tanyakan, ya. Dan jangan terlalu cepat menyimpulkan karena bisa jadi jauhi karena memang lagi sibuk, ya. Karena ada sesuatu maka dijauhi, atau memang karena ada yang harus difokusin, misalnya mau skripsi dulu, mau apa dulu, ya. Jadi jangan terlalu cepat meloncat ke kesimpulan. Lanjut. Terima kasih. Sudah tanya berapa tadi Pak? 5 deh. Ya ini saya juga nggak perlu baca ya, karena semoga ke depan event makin keren. Terima kasih buat tepuk tangan buat yang nanya. Ya. Udah 2 ya. Kelihatannya saya mulai mau menyimpulkan tangan saya bau. Ya. Aduh. Ini harusnya nanya berapa? 1 pertanyaan doang kan ya? Ini orang nanya 3. Ya. Ya benar sih. Oke. Agak pusing tapi. Ini ada satu yang saya nggak bisa jawab ya. Saya jujur nggak tahu Cinderella Complex dan Peter Pan Syndrome itu apa. Soalnya pertanyaannya, apakah yang dimaksud Cinderella Complex dan Peter Pan Syndrome? Saya nggak tahu. Ya, saya manusia juga, saya bisa nggak tahu. Kemudian, gimana cara mengatasinya selain dengan obat-obatan? Penyebabnya apa? Oke, ini psikologis sekali. Tapi yang saya tahu Cinderella Complex itu adalah posisi di mana Anda harus diperlakukan seperti layaknya seorang putri. Kalau Anda perempuan, kalau laki-laki Anda sebagai seorang pangeran dan lain sebagainya. Ya, Anda tinggal di dunia mimpi, istilah kasar seperti itu. Ya, nah, cara mengatasi obat-obatan banyak. Ya, saya nggak tahu pastinya, tapi kurang lebih kalau saya tahu dari bahasa kompleks dan sindrom, maka kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, cara mengatasi banyak. Karena salah satunya ada terapi. Ya, terapi namanya ada cognitive behavior terapi, di mana Anda diajak untuk berpikir
tidak, Anda tuh bukan putri gitu, Anda manusia normal, Anda warga negara Indonesia, Anda tidak perlu secara pintu harus dibuka dan lain sebagainya, ya, tidak perlu seperti itu. Jadi Anda perlu diajak terapi, ya, terapi itu bisa konseling berkali-kali, ya, sampai Anda bisa selesai masalah Anda. Dan saran saya, ini buat yang lain juga, jangan langsung bilang kasih obat aja. Nah itu udah salah. Ya kenapa? Karena obat itu sekali lagi boleh kasih ada psikiater, psikolog nggak boleh kasih obat. Psikolog hanya boleh kasih yang namanya terapi. Ya jadi jangan kasih obat langsung. Kenapa? Karena kalau sekali obat kasih masuknya yang diubah itu di area otak. Ya ada area otak yang namanya yang kita belajar namanya neuropsychology. Di dalam otak kita itu ada banyak hormon-hormon. Ya intinya adalah kalau kita senang ada hormon yang naik. Kalau kita lagi sedih ada hormon yang nyala. Nah obat ini mereduksi hal tersebut. Nah makanya ada dikasih obat langsung tenang. Kenapa? Karena hormonnya bekerja aktif. Tapi semakin banyak obat dikasih maka impactnya buruk. Ya kenapa? Dia sama aja kayak kecanduan obat-obatan, persis sama. Ya jadi saran saya jangan langsung kasih obat, bawa ke psikolog, jangan langsung bawa ke psikiater. Penyebabnya apa? Satu, penyebab paling umum yang terjadi adalah pastinya ada terkait sama pola asuh orang tua. Ya, ada hubungannya. Kalau dari awal selalu diperlakukan seperti ratu, ya raja, maka pasti ada impact seperti itu ke kehidupan negara. Ya, dan itu bisa berlanjut sampai ke bagaimana dia mau diperlakukan oleh suami atau istrinya. Ya, pengennya kalau suami pulang makanan udah tersedia, saya diterpel, makanan udah jadi. Ya, kamu tahu gimana caranya? Mau kamu capek, pokoknya saya pulang, saya udah kerja, harus jadi. Nah itu berbahaya. Itu harus diajak terapi lebih lanjut ya. Jangan langsung seperti itu. Oke? Penyebabnya utama karena faktor pola asuh. Kemudian yang kedua tidak ada teguran lebih lanjut. Yang itu faktor utamanya. Tidak ada teguran lebih lanjut kepada orang yang punya masalah seperti ini. Oke? Terima kasih. Waktunya masih ada. Atau saya butuh apa lagi? Oke, saya tanya ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada? Kalau mau tanya boleh? Masih ada 5 menit lagi soalnya. Saya mesti coba-coba lagi nih. Ada? Kalau nggak ada, apa saya harus baca? Ada yang tanya? Ada, boleh. Silakan. Yang di sebelah mana mas? Yang mau nanya? Oh, silakan mas. Saya minum dulu ya. Saya bisa dengar kok mas. Oke, selamat siang. Sama saya Yosi. Saya mau nanya tentang tadi kan penjelasannya itu kan gambarnya luas ya. Itu kelihatannya dari semua itu akan mengarah ke arah delusional ya? Tidak. Jadi kalau delusi itu kita udah bisa bedain realita sama yang namanya fantasi. Delusi itu orang gila, skizofrenia itu delusional. Di kepala dia, kenapa dia telanjang, jalan-jalan nggak apa-apa? Kenapa? Karena mau panas terik, di kepala dia bilang dingin. Gitu. Makanya saya buka baju. Gitu. Delusional itu udah nggak bisa bedain realitanya seperti apa. Realita itu apa yang terjadi di lingkungan. Palanya nggak bisa bilang itu. Apakah itu hanya seperti orang gila itu hanya buka baju? Tapi saya punya kasus ya teman. Jadi kasusnya itu dia emang nggak bisa membedakan antara realitanya dia sama kenyataan yang di pikirannya sendiri gitu. Jadi apa sih namanya? Saya harus ngasih support terus sampai dia akhirnya dia ada kecenderungan untuk melukai diri gitu. Dan ya udah lumayan berkurang sepertinya. Dia sampai pernah banding HP, terus pernah mukulin tembok juga, terus ya untuk mencelakakan diri lah, melukai diri, tapi udah semakin berkurang darah situnya. Kebetulan dia juga sudah berkeluarga. Suaminya tiap tahun pulangnya selalu malam. Jadi yang saya bilang itu butuh perhatian. Tapi kok jeleknya jadi seperti dia menciptakan bahwa laki gue gak sayang sama gue butuh perhatian dari luar. Tapi yang dia bilang kok laki tetap sayang sama dia, gue gak sayang sama orang lain. Jadi dia udah dua pikiran sendiri jalannya. Jadi saya sendiri juga sempat bingung untuk support dia itu gimana gitu. Karena saya sendiri bukan orang psikolog. Ya. Oke. Terima kasih. Nah,
saya belum terlalu dengar pertanyaannya, tapi saya tangkap berarti kan